Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Inarotul Ulia dengan NIM 314020000071. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan peradaban negeri Sabak. Sabak adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, yang saat ini terletak di wilayah Yaman. Kemajuan kaum Sabak. Kerajaan Sabak terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat As-Saba ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayur. Yang membuat tanah di Ma'rib menjadi subur adalah bendungan Ma'rib. Bendungan ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Sabak bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemrakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabak tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun, dan memberi minum ternak mereka. Selanjutnya, keruntuhan kaum Sabak. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemudian mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 rasul kepada mereka. Akan tetapi, mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Penyebab kehancuran bendungan Ma'rib tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabak yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabak, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Ma'rib. Allahu a'lam yang lebih benar mengenai berita-berita tersebut. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu mereka hidup dalam kesulitan.
tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya. Dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon as dan sedikit dari pohon sid. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat As-Saba ayat 16-17. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.